Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Dumai, yang akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di SD di luar sekolah saya, yaitu SD Negeri 004 Teluk Binjai dengan Bapak Iskandar SPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Baiklah Pak, ini saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan mungkin Bapak jawab sesuai dengan apa yang pernah terjadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini. Yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi di dalam dua hal ini, bagaimana kita mengidentifikasi daripada dilema etika dan bujukan moral. Iya. Dilema etika ini sering kali melibatkan konflik antara dua nilai ataupun prinsip moral yang sama pentingnya. Iya, betul. Misalnya ada mungkin harus memilih antara kejujuran dan menjaga perasaan seseorang. Iya, benar. Ya, atau antara kewajiban profesional dan tanggung jawab pribadi. Iya. Jadi dalam kasus bujukan moral biasanya terdapat tekanan dari luar untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip pribadi kita. Iya, betul. Bisa melibatkan pengaruh sosial, tekanan dari atasan, tekanan dari lembaga, tekanan dari anggota dewan, atau dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak etis, contohnya lainnya. Jadi itulah, ada benar, ada benar salah. Iya, betul sekali, Bapak. Itu identifikasi daripada dilema etika dan bujukan moral. Iya, betul sekali, Pak. Kemudian yang perlu saya tanyakan lagi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ayo, bagaimana itu, Pak? Pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi kepentingan dan nilai-nilai yang terlibat di dalam keputusan tersebut. Misalnya suatu kepentingan mungkin terkait dengan keadilan dan kesempatan yang sama untuk guru atau siswa, yang mungkin berhubungan dengan kebutuhan khusus individu yang memerlukan perhatian ekstra. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi relevan, kumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memahami situasi secara menyeluruh, termasuk data, pendapat dari mitra kerja, baik itu dari berbagai pihak dengan konteks spesifik dari kasus tersebut. Iya, bagus, Pak. Ya, bagus. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tentukan dengan jelas apa masalah atau dilema yang sedang dihadapi. Ini termasuk mengidentifikasi kepentingan atau nilai-nilai yang tidak bertentangan. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan tentang masalah tersebut, latar belakang situasi fakta yang ada, dan pendapat dari pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya adalah analisis opsi. Identifikasi semua opsi atau alternatif yang mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, evaluasi daripada konsekuensi ataupun potensi yang dapat dari setiap opsi
terhadap semua yang terlibat, pertimbangan konsekuensi baik jangka pendek ataupun daripada jangka panjang. Iya benar. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi di dalam mengambil suatu keputusan ini kita harus melibatkan stakeholder, ya. Stakeholder mengikut sertakan semua pihak, ya, mitra kerja di lingkungan sekolah ini, seperti siswa, guru, orang tua, staf, dan pengajar yang lainnya, ya. Jadi itu dengan suatu harapan, suatu keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang bijaksana, yang berkeadilan. Iya benar sekali. Ya, yang selanjutnya adalah pendekatan sistematis, yaitu proses yang berstruktur seperti langkah-langkah analisis, evaluasi opsi, dan pertimbangan daripada etika. Ya, karena kita harus mengumpulkan data dan kajian-kajian itu sehingga suatu keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan dari pihak orang lain. Contoh, ya, di dalam suatu aturan masalah kedisiplinan ataupun masalah kehadiran guru, ya, seandainya 3 hari tidak hadir uang sertifikasi dan uang apa? Iya. Uang TPP, ya, ini tidak TPP. dapat. Ini kita harus bermusyawarah, ya. Iya. Bagaimana hak anak ini tidak berdirugi, ya. Iya, betul. Maka kita bermusyawarah, Iya, ya, sama betul. dulu. Kalau seandainya karena kita ada keperluan, ya, karena di dalam sekolah ini kita ada 5 kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap tetangga, ya, kewajiban terhadap anak, kan? Hal ini harus kita kadang-kadang kita tugas kita istilah sehingga kita mengambil suatu keputusan bersama-sama waktu bagaimana kalau seandainya jangan tinggi kita berikan uang, ya, senang sama senang, dan tidak merugikan, ya, tidak Tidak ada merugikan. pihak lain, pihak itu yang merasa dirugikan. Dirugikan. Ini Yang kita kan ada kepentingan nih, ya. Ada kepentingan. Kalau seandainya aturan ini kita jalankan, kacau, Iya, kan betul. kacau. Itu suatu tindakan yang diajarkan. Ya, bagus Pak. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini kadang-kadang sangat berlawanan dengan hati. Ini suatu kesulitan, ya. Ya, betul. Suatu keputusan itu Ya. berlawanan dengan hati kita, kan. Iya. Kadang-kadang salah ini salah, ya, tetapi ini ada moral, ya, karena kepentingan moral, Karena di ya. sana ada bujukan moral. Karena bujukan moral itu, tetapi bagaimanapun dalam hati kita sulit, ya, mengambil suatu keputusan. Ini yang sering terjadi. Iya, Tetapi iya, kita betul. punya etikan. Iya. Ini demi kebaikan kita bersama. ya. Bersama. Walaupun salah, tetapi kita minta apalah, Iya. kepada Allah, kan? Iya, betul. Gitu. Yang berarti tidak merugikan daripada peserta didik. Itu ya intinya. Bagus, Ya. bagus. Iya betul Pak, ya sama Pak. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Yang pertama kita akan melakukan penilaian awal, itu Iya. 1-2 hari. Ini lihat permasalahan. Iya, Kalau betul, seandainya permasalahannya ringan, Iya. mungkin waktu itu bisa kita selesaikan. Iya, iya, iya. Jadi dalam penyelesaian ini biasanya kita melakukan secara head to head. Iya betul, Ya, betul. dari hati ke Dari hati hati. gitu, Pak. Dari hati ke hati. Iya, iya. Jadi kita bagaimana menyentuh daripada hati guru ini sehingga ada perubahan perilaku ini. Iya, Ya, betul, betul. Karena kita di dalam suatu menjadi pemimpin ini suatu kesulitan. Kesulitan adalah menyadarkan orang yang telah sadar. Iya betul, betul. Iya kan itu. Iya, betul. Itu yang dia ada begini, tetapi dia tahu. Iya betul. Inilah head to head yang perlu kita lakukan, Iya. ya, untuk bagaimana kita bisa menggerakkan hatinya. Karena kan tugas daripada mungkin dalam
begitu Bapak kan, menggerakkan hati itu bagaimana? Iya, betul, Pak. Bagaimana Betul sekali. mempengaruhi hati Ada dari seseorang, seseorang ya. itu sehingga ada perubahan Ada perubahan perilaku pada perilaku dirinya. pada dirinya. Iya, Ya. bagus sekali Pak. Kemudian Pak, ada lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kelima etika tersebut? Jadi di dalam mengalami untuk menghadapi keputusan dilema etika ini, saya kadang-kadang kan berdiskusi Iya. bersama Iya. guru-guru Iya, betul. yang sangat anggap bisa curhat ya. Iya, iya. Di saat itu kami kan ada kelompok P3S. Iya. Kadang-kadang ada permasalahan daripada kepala sekolah ya yang kondisi dilema etika yang sama. Iya, betul. Kadang-kadang saya juga berdiskusi juga sama orang rumah ya, kadang-kadang saling-saling apa kan, bagaimana mungkin ada sarannya yang Ada bisa ya. kita ambil, keputusannya yang bisa diambil. Ini kan suatu perbandingan Iya, ya. betul. Kalau seandainya cocok kita ambil ya, kalau tidak kita ambil. Ini kita perlu berkolaborasi ya, berkolaborasi di dalam mengambil suatu keputusan sehingga keputusan itu ada rasa keadilan dan bijaksana dan tidak merugikan orang lain. Jadi intinya kolaborasi termasuk mengajak orang rumah. Kebetulan orang rumah Bapak juga seorang pendidik ya. Iya. Cukup bagus sekali Pak. Iya. Ada yang membantu gitu kan. Ya membantu ya. Membantu kita dalam mengambil suatu keputusan ketika kita dalam keadaan agak terjepit atau Terjepit, mikir kita iya. gitu ya. Betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, yang Bapak sampaikan tadi, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi di dalam mengambil suatu keputusan ini, yang terpenting kita kan yang pertama tadi dari head to head, Iya, dari betul. hati ke hati. Ya, di samping itu kita mengambil keputusan itu untuk memperkaya perspektif kita. Iya. Karena suatu keputusan ini yang kita ambil kadang-kadang itu yang kita belajar berbeda, Iya, betul. pengalamannya agak berbeda. Dan saat itu bagaimana untuk meningkatkan suatu keadilan, Iya, betul. sehingga tidak merugikan daripada mitra kerja kita, ya. Karena suatu keputusan ini kadang-kadang bisa merugikan, ya, Ya. bisa merugikan orang lain, sehingga timbul perasaan tidak enak, ya, Iya. tidak kenyamanan. Iya. Dia datang ke sekolah. Ini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi partisipasi daripada stakeholder, ya, baik itu siswa, wali murid, itu sangat penting sekali. Iya. Kita di dalam mengambil suatu keputusan. Dan di samping itu juga kita di dalam mengambil keputusan itu janganlah secara mendadak. Kadang-kadang masalahnya kalimat itu, kata-kata itu sangat berkesan dan tidak bisa kita perbaiki daripada perkataan-perkataan yang telah kita berikan kepada guru. Janganlah menimbulkan tersiksa hati dari guru itu, terngiang-ngiang katanya kan, daripada kalimat-kalimat yang telah kita berikan. Iya. Itu Pak ya. Jadi Pak, yang pertama yaitu wawancara kita hari ini, saya rasa cukup luar biasa nih Pak. Luar biasa wawancaranya, dan saya bisa memetik ilmu yang Bapak sampaikan hari ini, dan mungkin nanti saya juga bisa menjadi seperti Bapak, ya kan? Maka dari itu ilmu yang Bapak bagikan ini sebagai modal bagi saya untuk menjalankan amanah ketika saya diberikan. Maka itu yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak tetap sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.